Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman yang telah kembali dipancarkan ke dalam dada-dada kita, ke dalam diri kita, sehingga nikmat iman telah menuntun kita, memotivasi kita kembali untuk sampai di tempat yang mulia ini, yang barakah ini, dalam rangka kita bersama-sama untuk salat berjamaah, salat Isya dan salat Tarawih, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari cintanya, rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah adalah kalimat iktiraf, kalimat pengakuan secara jujur dari seorang hamba atas tidak terhingganya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Itulah sebabnya Allah menginformasikan kepada kita di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri toladan, role model bagi kita sekalian umatnya. Laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah, kata Allah. Sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah suri toladan bagimu. Nabi yang perintahnya adalah perbuatannya. Nabi yang ucapannya adalah tindakannya. Nabi yang hatinya adalah lisannya. Nabi yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sirajam munira, yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan menuju cahaya. Nabi yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang berbudi pekerti yang agung dan berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema ceramah kita pada malam hari ini adalah indahnya berbagi di bulan mulia. Salah satu hadis qudsi yang pernah diangkat oleh Anrek Gurutta Kiai Haji Sanusi Baco ketika dia khutbah terakhirnya sebelum wafat di Masjid Istiqlal Jakarta. Kata beliau, saya kutip, Allah berfirman, uhibbul ganiyal karim wa hubbil karimi asadtu. Saya mencintai orang kaya yang dermawan, tapi saya lebih mencintai orang miskin yang dermawan. Saya mencintai orang miskin yang rendah hati, tapi saya lebih mencintai orang kaya yang rendah hati. Saya mencintai
orang tua yang taat beribadah, tapi saya lebih mencintai orang muda yang taat beribadah. Sebaliknya, kata Allah, saya membenci orang miskin yang kikir, tapi saya lebih membenci orang kaya yang kikir. Saya membenci orang kaya yang sombong, tapi saya lebih membenci orang miskin yang sombong. Saya membenci orang muda yang malas beribadah, tapi saya lebih membenci orang tua yang semakin tua semakin malas beribadah. Semoga di bulan mulia ini kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua selalu berada pada 3 yang dicintai Allah tadi, dan kita selalu terjauhkan dari 3 yang dibencinya. Di surat Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina yunfikuna fis sarra'i wad darra'i wal qadhimina al ghaida wal afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Apa artinya? Artinya bahwa Allah mencintai dan memuliakan hamba-hambanya bukan karena seberapa banyak orang mengenal kita, seberapa tinggi kedudukan kita dalam satu organisasi, ataukah seberapa tinggi kedudukan kita, status sosial kita di dalam masyarakat. Tetapi yang Allah cintai dan Allah muliakan di antara hamba-hambanya adalah yang bisa dan selalu membuat orang-orang di sekitarnya gembira, tertawa dan bahagia karena kebaikannya. Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat kepada sesamanya, kepada sesama manusia. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, saya ingin menyegarkan kembali ingatan kita dalam suatu majelis ilmu. Kiai Haji Sagaf Al-Jupri membagikan satu cerita nyata yang sangat menyentuh, sangat inspiratif, mengandung makna yang sangat luar biasa tentang kemuliaan orang-orang yang senang berbagi, senang berbuat baik, termasuk bersedekah kepada sesamanya. Kata beliau, ada seorang buta yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Di tangan kanannya memegang tongkat dan di tangan kirinya memegang lentera lampu. Orang-orang menegur, wahai buta, bodohnya yang engkau lakukan itu. Apakah engkau tidak mengetahui dirimu buta? Simpang saja lampu itu, lentera itu. Tidak ada manfaatnya bagimu. Apa gunanya untukmu sebagai orang buta? Orang buta itu menjawab dengan santun dan lembut. Kata orang buta itu, saya ingin berbagi. Siapa tahu ada orang-orang di sekitar saya di malam yang gelap gulita ini yang membutuhkan penerangan.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah agar orang-orang tahu keberadaan saya di tengah jalan dan saya terhindar dari tabrakan mereka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang buta yang sama sekali tidak pernah menyaksikan indahnya alam di sekitarnya. Orang buta yang dengan mata kepalanya, mata fisiknya tidak pernah melihat, menyaksikan begitu luas alam dunia ini tempatnya dia berdiri. Tetapi dengan hatinya, dengan mata hatinya, dia dapat merasakan begitu indahnya, mulianya berbuat baik kepada sesama, berbagi kepada sesama, bersedekah kepada sesama. Pantaslah kalau para ulama-ulama yang melihat, meneropong dari sudut ilmu tasawuf mengatakan sesungguhnya hakikat cahaya itu memang bukan pada lampu lentera. Hakikat cahaya itu bukan pada bintang atau rembulan. Hakikat cahaya itu bahkan bukan pada matahari, tapi hakikat cahaya itu ada pada mata hati. Seorang tokoh tabligh yang sering kita lihat di YouTube ceramah-ceramahnya, Ustaz Dery Sulaiman mengatakan begini, saya tidak terlalu sepakat kalau ada yang mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati. Karena jika cinta itu dari mata turun ke hati, maka orang buta itu tidak akan pernah mencintai istrinya. Karena dia tidak pernah menyaksikan wajah cantik sang kekasih. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka boleh jadi kita tidak pernah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak pernah menyaksikan, melihat wujudnya. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, boleh jadi kita tidak bisa mencintai Rasulullah karena kita tidak pernah berinteraksi dengannya, tidak pernah melihat wajahnya ataupun mendengar suaranya. Kata beliau, berarti cinta itu sesungguhnya dari hati naik ke mata. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah sebabnya barangkali suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah para sahabatnya berkata, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian bahwa suatu saat nanti orang-orang du'afa itu, orang-orang fakir miskin itu akan mempunyai kekuasaan. Para sahabat salah satu bertanya, kekuasaan apa itu ya wahai Rasulullah? Di hari kemudian nanti, kata Rasulullah, akan dikatakan kepada mereka, carilah orang-orang yang dulu ketika kalian di dunia pernah memberimu makan walaupun hanya sesuap nasi, pernah memberimu minum walaupun hanya seteguk air, pernah memberimu selembar pakaian untuk menutup kulitmu, gandeng tangannya dan bersama-sama beriringan masuk ke dalam surgaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu yang dimaksudkan hadis ini adalah mereka orang-orang yang setiap saat menambah ketaatannya, orang-orang dermawan yang selalu menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman, man zallazi yuqridullaha qardan hasanah fayudaifahu ad'afan katsiratan wallahu yuqbidu
wa yabsitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjami, memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah pasti akan mengembalikannya dengan banyak, dengan berlipat ganda. Dan hanya Allah yang menahan dan melapangkan rezeki hambanya. Dan hanya kepada Allah engkau kembali. Bapak Ibu sekalian, ini janji Allah bahwa perbuatan baik apapun yang kita lakukan terhadap sesama pasti akan dibalas dengan berlipat ganda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada satu dialog antara Imam Tantowi dengan anak gadisnya yang baru beranjak dewasa, yang menunjukkan bahwa bersedekah, berbuat baik kepada orang juga itu perlu adab, perlu etika. Suatu ketika Imam Tantowi melihat anak gadisnya terburu-buru mengantar makanan, sepiring nasi tambah lauknya. Ditanya oleh Imam Tantowi, "Enak, kau mau bawa kemana itu makanan?" "Ayah disuruh kak nenek." "Untuk apa?" "Saya mau bawa ini makanan untuk satpam penjaga kompleks." Sini kau dulu nak, sini dulu. "Apa ya?" "Kembali ke dapur, ganti itu piringmu nak dengan piring kaca. Kemudian di atas piring itu tata dengan baik, atur dengan apik itu makanan, baru kau simpan di atasnya dengan rapi. Nah, dengan rapi sayurnya, tempenya, ayamnya, mie-nya, dan lain-lain supaya kelihatan indah. Dan sertakan garpu dan sendok. Juga satu gelas air, gelas kaca, bukan gelas plastik. Baru bawakan, simpang itu nasimu nak, piringmu itu di atas baki, baru antarkan ke satpam penjaga kompleks." Dia laksanakan perintah dari ayahnya. Anak ini penasaran, setelah kembali dari diantar itu makanan dari pos satpam, dia cari ayahnya. "Pak, ayah, kenapa kita suruh kak melakukan seperti itu tadi?" "Nak, sini kau dulu. Sini kau dulu nak, duduk kau." Duduk media di depan ayahnya. "Nah, sedekah makanan itu adalah sedekah harta, sedekah materi yang akan mengenyangkan materi, karena perut itu adalah materi. Tetapi kalau kau tata itu nasi dengan indah, dengan rapi, kau angkat pakai baki, disertai garpu, disertai sendok, dengan segelas air, semua menjadi apik, menjadi rapi kelihatannya, itu adalah sedekah perasaan. Itu adalah sedekah hati nak. Dan di balik sedekah perasaan, sedekah hati itu terkandung makna adanya kecintaan, adanya penghargaan, adanya penghormatan, adanya ketulusan kepada orang yang kita sedekah, sehingga dia merasa bahwa dia juga dimuliakan seperti orang-orang lain di sekitar kita. Dan itu kadang-kadang jauh lebih mulia sedekah hati dan sedekah perasaan itu dibanding dengan sedekah materi atau sedekah harta. Seperti inilah seharusnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang di rumah kita, yang bekerja di rumah kita, yang bekerja di kantor kita, dan yang bekerja dimanapun yang kita gaji, bukan sekedar memberikan uang setiap bulannya,
tetapi menghargai manusianya. Akhirnya saya ingin katakan, mari kita di bulan suci Ramadan ini berusaha dan berusaha untuk selalu menyeimbangkan kegiatan kita mencari dunia dan mencari akhirat. Orang-orang ulama-ulama tasawuf mengatakan rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Rezeki yang paling utama itu adalah anak-anak yang saleh, yang salehah. Dan rezeki yang paling patut dan harus disyukuri adalah husnul khatimah. Sehingga di atas pembaringan kita yang terakhir nantinya, sebelum kita menutup mata untuk selamanya, Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah, panggilan yang mesra. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan puas, dengan tenang, dengan bahagia dalam keridaanku. Masuklah ke dalam jamaahku dan masuklah ke dalam surgaku. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.